Baik, teman-teman semua, kita akan mencoba menghitung forecast penjualan dengan metode semi average ya. Data yang muncul telah ada di dalam sheet ini ya. Jadi dalam metode semi average itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama itu harus memberikan skor terhadap waktu yang terkait dengan data penjualan. Maka kita harus ini ya membagi ya data pada kelompok yang ada di dalam setiap tahun ini menjadi dua bagian ya. Jadi kita membuat tabel yang baru ya. Tahun terus apa itu? Jumlah penjualan. Jumlah penjualan terus total ya. Average ya. Terus X ini adalah skornya ya. Langkah pertama kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu ya. Nah, misalkan ya pada bahan ini ya, kita membagi kelompok tahun ini menjadi dua ya. Jadi tahun 2017 sampai 2019 dan tahun 2020 sampai tahun 2021 ya. Kelompok pertama nanti kita blok warna kuning ya. Nah, kuning terlalu ini ternyata terlalu nyolok ya, abu-abu saja ya. Ya. 5. Nah, 2017 data penjualannya adalah 140 juta. Tahun 2018 jumlah penjualnya adalah 148. Tahun 2019 sejumlah 157. Ini adalah kelompok pertama. Kelompok pertama kita total ya, jumlahnya berapa ya. Sama dengan tahun pertama ya. Tahun pertama ditambah tahun kedua ditambah tahun ketiga. Nah, jumlahnya adalah 445 ya. Nah, terus kelompok yang kedua itu tahun 2020 dan tahun 2021 ya. Tahun 2020 data yang muncul adalah 160 dan tahun 2021 adalah 169. Nah, sama juga kita cari total dari kelompok ini ya. Yaitu dengan menjumlahkan jumlah penjualan pada tahun 2020 ditambah dengan jumlah penjualan pada tahun 2021. Nah, sekarang kita hitung rata-ratanya ya atau average-nya ya dari total penjualan 3 tahun terakhir ini ya. Yang kelompok 1 kan karena 3 tahun ya, 2017, 2018, 2019, maka kita hitung rata-ratanya sama dengan total penjualan dalam 3 tahun dibagi dengan 3 ya, karena kita menghitung rata-rata. Hasilnya adalah 148,33. Nah, ini. Sedangkan di tahun yang kedua ya, di tahun yang kedua atau di kelompok yang kedua, maaf salah ya. Kelompok yang kedua di tahun 2020 dan 2021 rata-ratanya adalah jumlah total penjualan pada 2 tahun terakhir ini dibagi dengan 2 karena diisi oleh di kelompok ini terdiri dari 2 tahun sehingga rata-ratanya adalah 164,5 ya. Nah, di dalam metode semi average itu kita memberikan skor ini itu dimulai dari yang paling tengah ya. Jadi yang paling tengah ini adalah sebagai acuannya ya. Karena dari 3 tahun ini
tahun yang paling tengah adalah tahun 2018 ya di kelompok 1 ya. Maka di kelompok tahun 2018 ini ya skornya adalah 0 ya sebagai acuannya ya. Nah, di tahun 2017 angka sebelum 0 adalah -1 ya. Jadi skornya adalah -1. Nah, tahun 2019 -1 0 berarti angka berikut adalah 1 ya. Nih, teman-teman semua ya. Terus selanjutnya jadi saya ulangi ya, kenapa kok ini angka 0? Karena dalam metode semi average ini perhitungan itu dimulai dari nilai atau tahun di tengah di dalam kelompok tersebut ya. Karena tadi kelompoknya ada 3 tahun ya, dan di tengah-tengahnya ada tahun 2018, maka 2018 ini memiliki skor 0 ya. Dan tahun sebelumnya itu adalah -1, tahun berikutnya adalah tahun berikutnya adalah 1 ya ini. Nah, pada tahun 2020 ya dan 2021 ini mengikuti dari kelompok 1 ya. Jadi skornya melanjutkan dari kelompok 1 ya. Karena di kelompok 1 tadi ya tahun terakhirnya adalah 2019 itu adalah skornya adalah 1, maka tahun 2020 mengikuti. Jadi 2020 skornya adalah 2, tahun 2021 itu skornya adalah 3. Nah, ini ya. Memberikan langkah pertama ini adalah membuat skor ini ya. Langkah A ini membuat skor. Skornya sudah ketemu ya dari X ini ya. Nah, yang kedua itu adalah yang berikutnya itu adalah membuat persamaan, teman-teman semua ya. Jadi membuat persamaan. Persamaan yaitu Y sama dengan A ditambah B kali X. Nah, B kali X ini. Nah, apa itu A? A adalah rata-rata pada kelompok 1 ya. B adalah rata-rata maaf ya. B adalah selisih antara rata-rata kelompok 1 dan rata-rata kelompok 2 dibagi dengan jumlah yang ada dalam satu kelompok. Nah, Nah, ini ya. Ini rata-rata kelompok 1. Ini saya berikan simbol X 1 ya. X 1 ya. Nah, kelompok B ini ya. B adalah X2 ya. X2 dikurangi X1 ya. X1 dibagi dengan jumlah zeta ya. Nah, sekarang kita hitung ya. Nilai A ya, sehingga nilai A ini ya karena ini tinggal menyebutkan rata-rata pada kelompok 1 ya, kita tinggal melihat ini aja ya. Berarti A adalah 148,33.
33. Yang ini loh ya. Ini ya. X1 adalah rata-rata kelompok 1. Kelompok 1 kan yang ini tadi ya. 148,33. Nah, sekarang yang B ya. Nilai B itu berapa? Nah, rata-rata kelompok 2 ya, 164 ya. 164,5 dikurangi dengan rata-rata kelompok 1 yaitu adalah 148,33 dibagi dengan jumlah data yang ada pada satu kelompok ya. Jadi ada 3 atau tadi ya. Ada 3, berarti dibagi dengan 3. Nah, ini dikasih sama dengan pisahan band otomatis. Sendiri-sendiri saja ya. Jadi saya tulis saja 164,5 dikurangi dengan 148,33 dibagi dengan 3. Nah, kita hitung di yang lain ya. 4,4 terus 148,33 dibagi 3. Nah, sama dengan dalam kurung ini dikurangi dengan rata-rata kelompok pertama dibagi dengan berapa? Oh, tidak bisa ternyata. Ditambah dengan ini. Nah, ini muncul ya, nyata ya. Sama dengan dibagi dengan 3. Nah, berarti nilai B adalah sama dengan 104,24. Nah, ini. Nah, ini adalah nilai B. Oke. Saya beri tanda saja ya, biar memudahkan untuk mencari nanti. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan ya. Sehingga persamaannya adalah itu 148 ya, 33 ditambah dengan 104,24. 4 kali X. Nah, ini ya. Kali X. Nah, ini ya teman-teman semua. Karena tadi ditanyakan ya berapa tahun penjualannya untuk tahun 2022, berarti tahun 2022 itu di sini ya, 22. Nah, skor yang muncul ini selanjutnya X-nya tadi adalah 4 ya. Kenapa kok 4 ya? Karena kelanjutan dari skor yang sebelumnya 2, 3, sekarang adalah 4. Nah, ini. Maka X kita masukkan ke dalam persamaan ini ya. Sehingga kan persamaannya jadi gini kan ya. Y sama dengan 148,33 ditambah dengan 104,24 dikali dengan
4. Nah, betul. Nah, sekarang kita hitung ya nilai dari Y ini ya. Karena kita menggunakan Excel, maka kita harus memecah-mecah ya. Koma 24 dan 4 ya. Nih. Kita hitung ya, sama dengan ini ditambah dengan sepertinya ada kesalahan tadi nilai B-nya tadi. Oh, ini ternyata. Tadi harusnya dikurangi loh, Pak. Ya, betul. Terima kasih ya. Meneng aja nanti namanya mau. Sama dengan gigi kurangi dengan 5 ya ternyata ya. Nilai B ternyata 5,33 ini ya. 5,335 ya. Kita betulkan persamaannya 5,35 ya. Nilai B adalah 5,35 ya. Sama dengan ditambah dengan dalam kurung ya, karena ini dikalikan 5 B dikali dengan 4 ya. Ya, betul ya, 169 tepat ya jawabannya tadi ya. Tuh, ternyata tidak ini ya signifikan ya peningkatannya ya. 169 berapa tadi? 73 ya. Di jawaban dari soal kita tadi. Nah, ini. Iya jawabannya.